Punya bisnis kuliner di platform delivery online tapi sepi? Nah, di episode kali ini saya akan memberikan tips untuk meningkatkan penjualan bisnis makanan atau minuman kalian dengan budget yang terbatas. Dan tips-tips ini juga bisa diterapkan di berbagai platform delivery makanan loh, entah itu GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Mau tahu gimana tipsnya? Zaman sekarang, semakin banyak orang yang membeli makanan dan minuman secara online karena lebih praktis dan hemat waktu. Ini menjadi peluang bisnis untuk teman-teman berbisnis kuliner. Tapi, gimana kalau bisnisnya sudah didaftarkan online tapi tetap sepi? Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana caranya melariskan dagangan teman-teman. Sebagai catatan, tips-tips yang saya bahas hari ini lebih pas untuk pemula yang punya usaha sendiri di rumah atau punya lapak street food ya, bukan yang punya restoran besar atau franchise dengan cabang di mana-mana. Atau kalau kalian masih pemula dan bingung bagaimana cara mendaftarkan bisnis kalian ke GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood, silakan klik link di deskripsi karena saya sudah pernah membuat video terpisah mengenai cara bagaimana mendaftar ke platform delivery food online. Oke, yang pertama adalah analisa. Jadi, sebelum ngomongin soal promosi dan sebagainya, sebenarnya hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menganalisa situasi. Kenapa bisnis kulinernya nggak laku? Ya, kita perlu melakukan semacam introspeksi lah. Karena kalau kita tidak tahu masalahnya di mana, kita jadi tidak bisa melakukan langkah perbaikan yang tepat sasaran. Ada beberapa area yang perlu dicek. Yang pertama adalah rasa. Saya sarankan teman-teman untuk meminta pendapat ke orang lain yang bisa jujur, bagaimana sih rasa dagangan kalian. Jangan minta pendapat ke orang yang kalian tanya apapun jawabannya enak. Harus cari orang yang bisa jujur dan objektif. Dan kalau bisa, tanyanya ke beberapa orang. Apa sih yang mesti diperbaiki? Kalau teman-teman tidak punya pembeli setia yang berulang kali beli, maka ada kemungkinan rasa makanannya masih belum pas, makanya mereka nggak beli ulang. Kalian juga perlu menganalisa produk apa yang paling laku dan yang mana yang jarang dibeli orang. Lebih baik fokus untuk mempromosikan dan membuat paket untuk produk yang paling laku. Kalau kalian mau membuat produk baru pun, bisa diatur supaya masih ada kemiripan dengan produk yang paling laku. Selanjutnya, yang perlu dicek adalah apakah toko kalian muncul kalau di search. Jangan-jangan kata kuncinya masih kurang detail, pengkategoriannya kurang lengkap, atau jangan-jangan ada salah eja yang membuat produk kalian tidak tampil saat di search oleh pembeli. Sebagai contoh, misalnya kalau bisnis kuliner kalian cuma dinamai Warung Bambang, jadinya kan gak jelas sebenarnya ini Pak Bambang jualan apa sih? Beda kalau dinamai Bakso Malang Pak Bambang 100% halal. Kalau gitu kan jadinya lebih jelas. Selanjutnya, bandingkan dengan kompetitor. Meskipun rasanya males gitu ya lihat tokonya kompetitor, apalagi kalau toko mereka lebih rame. Tapi sesekali tetap penting juga untuk memonitor aktivitas kompetitor. Mereka lagi promo apa? Ada produk atau paket baru nggak? Pasang harganya berapa? Diskonnya berapa? Kata kunci atau deskripsi apa yang mereka pakai? Nah, informasi-informasi tersebut bisa kita jadikan masukan untuk toko kita sendiri. Kalau kita sudah tahu apa saja yang mesti diperbaiki, baru kita tangani satu persatu. Kalau teman-teman dagang makanan lewat platform digital seperti GoFood atau GrabFood dan sebagainya, mau nggak mau fotonya harus bagus guys. Soalnya itulah yang akan menjadi patokan apakah orang jadi beli atau tidak. Tapi nggak harus foto di studio atau pakai kamera SLR yang profesional kok. Sebenarnya kualitas HP zaman sekarang juga lumayan bagus. Daripada investasi beli kamera SLR yang belasan juta, menurut saya lebih baik beli alas foto aja teman-teman. Lebih murah, harganya hanya sekitar puluhan ribu. Untuk belajar gimana caranya motret makanan dengan menarik, kalian bisa juga mampir ke Instagram lihat contoh-contoh influencer di sana.
Kalau kalian dagang makanan Indonesia, saya sarankan mampir ke Instagramnya Isna Sutanto karena di sana ada banyak contoh yang bagus. Silakan klik link di deskripsi ya untuk masuk ke Instagram beliau. Ini kita bisa lihat beberapa contoh ya. Misalnya kalau mau dagang mie kocok, foto ini terlihat menarik karena kikilnya kelihatan, ada sambal, ada mie tipisnya, ada sampingan jeruk nipisnya juga. Jadi kelihatan menarik. Kalau teman-teman perhatikan, beliau pakai alas foto kayu. Kemudian di setiap area kosongnya diisi sesuatu biar tidak hampa. Kita lihat, ada sendok garpu di kiri bawah. Kemudian di bagian belakang ada potongan jeruk nipis dan daun ketumbar. Jadinya kelihatan lebih menarik. Seperti kita bisa lihat di contoh ini, pastikan ketika memotret pencahayaannya bagus. Kalau kalian tidak ada budget untuk beli lighting khusus, kalian bisa foto dekat jendela supaya terang. Dan coba juga berbagai angle karena tergantung jenis makanannya apa. Tapi secara umum, biasanya dari sudut 45 derajat itu terlihat oke. Kecuali kalau kalian dagang makanan yang bertumpuk seperti kue lapis, lasagna atau burger. Nah, kalau yang begitu biasanya lebih oke ambil foto dari samping supaya terlihat semua layernya. Ini saya kasih contoh yang lain ya. Misalnya dagang bola-bola mie goreng. Lagi-lagi pakai alas foto supaya kelihatan rapi. Karena makanan ini ada isi di dalamnya, sengaja beliau menaruh foto di bagian atas bola-bola mie yang sudah dipotong biar kelihatan isinya. Tapi harus hati-hati juga ya menaruh aksesoris saat pemotretan. Misalnya, di foto ini ada sampingan mayones dan sambal. Kalau lihat foto ini, pembeli akan berasumsi ketika beli akan dikasih sambal dan mayones. Kalau mayonesnya nggak ada, bisa jadi mereka protes atau memberi review jelek ke toko kalian. Makanya, selain memastikan fotonya bagus secara estetik, pastikan juga akurat sesuai dengan apa yang kalian jual. Kalau foto dari internet bisa nggak? Saya sih nggak menyarankan ya teman-teman. Soalnya nanti kalau ada beda-beda dikit, bisa-bisa kita diprotes. Misalnya dagang nasi goreng, kemudian kalian ambil foto random gitu dari internet. Ternyata di foto tersebut ada udangnya. Padahal di dagangan kita nggak pakai udang. Wah, itu bisa jadi masalah. Belum lagi kalau ada yang melaporkan toko kita ke platform, bisa-bisa tokonya di-ban. Jadi lebih baik jujur dan pakai foto barang sendiri. Selanjutnya, sesuaikan makanan dan harga dengan demografis dalam radius 2 km. Dulunya saya pikir kalau punya bisnis online, maka lokasi itu tidak lagi berpengaruh. Tapi ternyata kalau bisnis kuliner online untuk makanan siap saji, lokasi tetap ada pengaruhnya teman-teman. Karena biasanya platform delivery online itu lebih memprioritaskan bisnis kuliner dalam radius 2 km dari pembelinya. Mungkin maksudnya supaya makanannya bisa cepat sampai ya. Akan lebih baik kalau lokasi kalian itu dekat kos-kosan mahasiswa atau pekerja atau dekat kompleks perumahan menengah ke atas. Kenapa? Karena mereka-mereka itulah yang terbiasa beli dan bukan masak, serta punya budget. Kemudian dari situ sesuaikan menu dan harga kalian dengan demografis tersebut. Selanjutnya, mari kita bicara mengenai diskon. Memang benar sih, biasanya barang yang didiskon itu cenderung lebih gampang laku. Tapi nggak bisa ngasal juga teman-teman. Ada strateginya supaya kalian tetap bisa mendapatkan keuntungan meskipun barangnya didiskon. Pertama-tama, sebelum didiskon, saya sarankan harganya dinaikkan dulu, baru didiskon. Jangan lupa juga bahwa si platformnya akan ada service charge dan sebagainya. Pastikan semuanya dihitung dulu ya sebelum kalian memberi diskon. Selanjutnya, supaya pembeli belinya sekaligus banyak, saya sarankan untuk membuat paket promo, kemudian didiskon. Paketnya sebaiknya berisi barang dagangan yang memang sudah laris atau andalan kalian, tapi silakan juga dibandel dengan produk baru atau dengan produk yang kurang populer dan juga dengan minuman. Selanjutnya, menurut statistiknya GoFood, biasanya yang dianggap menarik oleh orang adalah kalau diskonnya minimal 20%. Kalau hanya diskon 5 atau 10% aja dianggapnya biasa.
Kalau persentase diskonnya kecil tapi nominalnya besar, kalian bisa memilih menunjukkan nominalnya dan bukan persentasenya. Biar lebih jelas saya kasih contoh ya. Ini contoh pertama. Misalnya jual ayam bakar, seporsinya 20.000. Kalau di diskon 20% kan jadinya 16.000 ya. Berarti pilihannya antara tulis diskon 20% atau tulis diskon Rp4.000. Nah, di contoh ini lebih baik tulis diskon 20% karena kesannya lebih banyak. Contoh kedua, misalnya kalian jual paket nasi kuning lengkap untuk acara. Satu set katakanlah 400.000 karena memang besar dan untuk banyak orang gitu. Tapi kalian hanya bisa diskon 10%. Nah, daripada nulis diskon 10%, lebih baik kalian tulis diskon 40.000 karena akan memberikan kesan diskonnya lebih besar. Mudah-mudahan dengan dua contoh ini lebih jelas ya. Selanjutnya, supaya orderan tidak semua datang di saat yang bersamaan dan membuat proses pembuatannya jadi lama, teman-teman bisa memilih untuk diskon pada jam-jam yang biasanya sepi. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang promosi. Kalau teman-teman punya budget, bisa juga untuk melakukan promosi berbayar di platform delivery foodnya. Memang jadinya mesti bayar sih, tapi biasanya ini memang akan meningkatkan traffic ke toko kita. Tapi saran saya, sebelum promosi, baiknya kalian perbaiki dulu hal-hal yang fundamental di toko kalian, seperti foto, deskripsi, dan sebagainya. Selain itu, sebelum berpromosi dan memberikan diskon, pastikan juga kalian siap kalau orderan tiba-tiba meningkat. Jangan sampai kalian sudah capek-capek promosi, capek-capek diskon, bahan bakunya terbatas. Jadinya baru dapat beberapa orderan udah sold out. Kan sayang banget tuh kalau jadi kehilangan kesempatan untuk dapat pembeli. Selain bahan baku, pastikan juga ada yang bisa bantu-bantu kalian untuk menyiapkan orderan. Karena kalau mesti nunggu terlalu lama, khawatirnya review toko kalian jadi jelek. Kalau karena satu dan lain hal, pembeli memang terpaksa nunggunya kelamaan, saran saya kasih bonus lah minuman atau gimana. Dan masukkan juga catatan tulis tangan untuk meminta maaf. Itu akan memberikan kesan yang lebih baik. Kalau kalian hanya masukkan minuman gratis tapi nggak ada catatannya, khawatirnya pembeli tidak sadar kalau itu bonus, disangkanya bagian dari paket. Selanjutnya, aktif di sosial media. Zaman sekarang, bisnis itu kalau nggak ketemu pada saat di Google, jadinya kayak meragukan gitu. Ini bisnisnya beneran ada apa enggak sih? Meskipun hanya usaha kuliner rumahan, saya sarankan untuk tetap punya Instagram yang diupdate secara rutin dengan konten yang menarik. Untuk edit foto secara gratis, kalian bisa pakai aplikasi yang namanya Canva. Silakan, link ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk menaruh link bagaimana cara memesan produk kalian di bagian profilnya, entah itu pesan lewat WhatsApp atau lewat platform. Selanjutnya, supaya usaha kalian makin maju, saya juga menyarankan teman-teman untuk ikut komunitas, misalnya di Facebook gitu. Kenapa? Karena di sana teman-teman bisa bertemu dan berdiskusi dengan orang-orang yang usahanya serupa dan lebih berpengalaman. Jadinya kalau mereka memberikan tips bisa lebih nyambung. Dan kalau kalian punya pertanyaan, bisa tanya di komunitas dan biasanya jawabannya lebih nyambung daripada kalau kalian cuma sekedar Google aja. Semoga dengan tips-tips di atas, bisnis kuliner teman-teman bisa lebih laris ya.